Bayangkan, ayahmu diperlakukan seperti sampah di jalan, diintimidasi, ditendang, dihina, padahal ia cuma sedang mencari nafkah. Lalu, kamu, anaknya, berdiri di hadapan aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang akan kamu lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Story. Selamat datang di channel yang membawakan kisah-kisah penuh pelajaran hidup, kisah nyata yang mengaduk emosi dan membuka mata hati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menggetarkan jiwa berikutnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar, serta asal kota tempat kamu menonton video ini. Kita ingin tahu dari mana saja para sahabat setia Pena Story yang berhati mulia ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah cerita selengkapnya. Desa Ngelak, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pagi hari baru saja menggeliat. Embun masih menempel di daun-daun tebu, dan jalanan kampung belum ramai. Di ujung jalan tanah yang berdebu, suara mesin tua mulai meraung pelan. Itu suara truk lawas, milik Pak Bejo, pria paruh baya yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan hasil tani. Pak Bejo, 54 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap legam terpanggang matahari. Sorot matanya teduh, tapi menyimpan keteguhan. Ia adalah lelaki sederhana, dikenal jujur dan rajin di kampungnya. Truk tuanya bukan sekadar kendaraan, itu warisan almarhum kakaknya yang dulu juga seorang sopir. Ia hidup dari truk itu. Setiap hari ia angkut hasil bumi petani ke pasar-pasar di Mojokerto dan sekitarnya. Istrinya sudah lama meninggal karena sakit. Ia tinggal bersama anak semata wayangnya, Rama, yang kini sudah bertugas sebagai anggota TNI AD dan sedang dinas di luar kota. Meski jarang pulang, Rama selalu mengirim kabar dan tak pernah lupa akan sang bapak. Pagi itu, Pak Bejo memeriksa kembali muatan truknya. Beberapa karung cabai dan bawang milik tetangga. Setelah memastikan semua aman, ia naik ke kabin dan mulai menempuh perjalanan menuju pasar di daerah Gedek. Jalanan itu memang bukan jalur utama, tapi lebih cepat dan sering ia lalui. Di jalan, Pak Bejo melambat saat melihat sekelompok orang berseragam polisi berdiri di sisi jalan. Ada spanduk kecil bertuliskan operasi rutin yang terpasang seadanya. Bejo menghela napas. Ia tahu betul, kadang operasi rutin hanyalah nama lain dari upaya mencari-cari kesalahan. Ia menepikan truk. Seorang polisi muda mendekat, lalu tanpa basa-basi membuka pintu dan meminta STNK. Pak Bejo menyerahkan semua surat dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena trauma lama. Ia pernah mengalami razia yang berujung pemaksaan membayar sejumlah uang meski tak bersalah. Polisi itu hanya melirik surat-surat, lalu memberi isyarat pada seorang pria berbadan besar di belakangnya. Seorang perwira polisi bermuka keras yang dikenal warga dengan nama Ibda Satria. "Turun, Pak. Kami curiga muatan Bapak tidak sesuai dengan izin," ucap Satria datar, matanya menelusuri wajah Pak Bejo. Pak Bejo terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Maaf, Pak. Ini hanya cabai dan bawang dari petani kampung. Sudah biasa saya antar ke pasar Gedek." Namun Satria mengerutkan kening. "Saya bilang turun, Pak. Jangan ngajari saya kerja." Nada suaranya tinggi. Beberapa warga yang melintas memperlambat laju motornya, menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Pak Bejo yang tidak ingin ribut pun turun, meski hatinya mulai bergemuruh. Truk itu mulai diperiksa dengan kasar. Karung dibuka, diobrak-abrik. Dan tanpa alasan jelas, Satria menunjuk satu karung yang katanya mencurigakan. "Yang ini kami amankan. Bapak ikut ke pos." Pak Bejo mencoba menjelaskan, suaranya mulai gemetar. "Tapi itu milik Pak Karso, tetangga saya." "Nggih, saya tanggung jawab, tapi..." Brak! Satria membanting pintu truk. "Jangan ngajak debat. Ikut ke pos. Kalau enggak, kami anggap Bapak melawan petugas." Udara pagi yang sejuk berubah panas. Wajah-wajah yang tadinya hanya menonton mulai gelisah. Salah satunya merekam diam-diam dengan ponsel. Dan tanpa Pak Bejo sadari, video itu akan menjadi awal dari sebuah cerita yang tak disangkanya.
Cerita tentang ketidakadilan, keberanian, dan sebuah balas budi dari darah dagingnya sendiri yang tak bisa tinggal diam. Di pos jaga kecil yang berada di pinggir jalan raya Gedek, suasana terasa kaku. Ruangan sempit itu hanya berisi satu meja lusuh, 2 kursi plastik, dan secangkir kopi dingin yang dibiarkan terbengkalai di sudut. Di sanalah Pak Bejo duduk, menunduk, diam. Tangannya menggenggam topi lusuhnya erat-erat, seolah ingin menenangkan degup jantung yang belum juga reda. Di depannya, Ibda Satria sedang berbicara di telepon. Suaranya jelas terdengar sengaja dikeraskan. Iya, 1 sopir sudah diamankan. Barang bukti 1 karung diduga tidak sesuai dengan surat jalan. Bisa jadi ini pengedar kecil-kecilan, katanya sambil menatap sinis ke arah Pak Bejo. Pak Bejo mendongak perlahan. Pak, saya tidak pernah main-main dengan barang terlarang. Semua isi muatan saya bisa dicek, itu cabai dan bawang dari kebun, warga. Ini biasa saya antar tiap minggu. Satria mengangkat tangannya, menyuruh diam. Udah, Pak. Nanti jelaskan di kantor aja. Jangan sok suci. Kita tahu banyak sopir bawa muatan aneh sekarang. Apalagi kayak Bapak. Nggak ada backing. Kalimat itu menghantam Pak Bejo lebih keras dari makian manapun. Nggak ada backing. Kalimat yang sering dipakai untuk mengukur nilai seseorang dalam pandangan mereka yang haus kuasa. Dan disitulah ketimpangan itu terasa nyata. Bukan soal benar atau salah, tapi siapa yang punya sandaran dan siapa yang tidak. Pak Bejo menarik napas panjang. Saya cuma kerja, Pak. Saya cuma ingin hidup tenang. Tapi Satria justru tertawa pelan. Tenang itu kalau kamu punya orang kuat di belakangmu. Kalau kayak kamu, jangan banyak omong. Sementara itu, di luar pos, beberapa warga mulai berdatangan. Mereka tahu siapa Pak Bejo. Bukan sekali 2 kali mereka lihat pria tua itu membantu tetangganya, kadang mengangkut hasil panen tanpa dibayar, kadang rela berhenti di tengah hujan demi bantu anak-anak sekolah menyeberang. Salah satu warga, Bu Rumini, diam-diam mendekat ke jendela dan berkata pelan, Pak Bejo, jenengan kuat yo. Kalau perlu, anak sampeyan itu, loh Mas Rama. Lah dia TNI kan? Pak Bejo menggeleng cepat, wajahnya tegang. Jangan Bu, jangan bawa-bawa Rama. Dia orangnya tenang, tak suka cari ribut. Lagian ini urusanku, bukan urusannya. Tapi Bu Rumini tahu, dan warga lain juga tahu. Rama, anak semata wayang Pak Bejo, dikenal sebagai anggota TNI yang rendah hati, tapi tak kenal takut bila ada ketidakadilan. Dan meski tak suka menonjolkan diri, Rama adalah salah satu anggota pasukan khusus di Kesatuan Kodam V Brawijaya. Pak Bejo mencoba menahan semuanya sendiri demi menjaga nama anaknya. Tapi dunia tidak selalu seadil itu. Saat kekuasaan melampaui batas, kadang keberanian bukan pilihan, tapi kewajiban. Dan saat itu, di kejauhan, di markas Yonif 521 di Kediri, ponsel Rama bergetar. Satu pesan singkat masuk dari tetangga yang tak tahan melihat ayahnya diperlakukan semena-mena. Mas Rama, Bapak panjenengan diperlakukan tidak adil di Jalan Gedek. Polisi arogan, truknya disita. Tolong. Di barak Yonif 521 Kediri, suasana relatif tenang. Para prajurit menjalani rutinitas harian, latihan fisik, apel siang, dan perawatan senjata. Di salah satu sudut ruangan, Serda Rama baru saja menyelesaikan sesi pelatihan menembak. Keringat masih menetes di pelipis, namun matanya tajam, penuh kewaspadaan. Ia belum sempat membersihkan senjata saat ponselnya bergetar. Notifikasi dari pesan WhatsApp pribadi. Mas Rama, Bapak panjenengan diperlakukan tidak adil di Jalan Gedek. Polisi arogan, truknya disita. Tolong. Rama terdiam. Nafasnya terhenti sejenak. Bukan soal truk, bukan soal dagangan. Tapi karena ia tahu persis siapa bapaknya. Sosok sederhana yang bahkan tak pernah mau minta tolong, apalagi menyusahkan anaknya yang seorang prajurit. Tanpa banyak pikir, Rama menyambar jaket lapangan, izin keluar barak dengan alasan mendesak, lalu langsung meluncur ke Mojokerto dengan sepeda motornya. Hatinya gelisah. Ingatannya melayang ke masa kecil, saat ia dan bapaknya menarik gerobak sayur demi bisa beli buku sekolah. Bapaknya bukan orang hebat di mata dunia, tapi bagi Rama,
bapaknya adalah pahlawan. Di sisi lain, Pak Bejo masih ditahan secara tidak resmi di pos pinggir jalan. Truknya dibawa ke Polsek, dan dirinya belum diberi kejelasan. Sudah hampir 3 jam, tak ada proses hukum, hanya intimidasi. "Pak, boleh saya telepon anak saya sebentar?" tanya Pak Bejo perlahan. Ibda Satria menyeringai. "Anak, tentara ya? Hahaha, ya telepon aja. Tapi bilang juga, jangan sok jago. Saya banyak kenalan juga. Di atas ada langit, Pak." Pak Bejo hanya diam. Ia tahu, mulut kadang lebih tajam dari peluru. Tapi hatinya mulai letih. Letih ditindas. Letih dianggap kecil. Sore menjelang ketika Rama tiba di Gedek, langsung menuju lokasi tempat truk bapaknya terakhir terlihat. Ia mengenakan jaket biasa, tanpa atribut militer. Warga langsung menyambutnya dengan wajah penuh harap. "Mas Rama, itu, Bapak panjenengan masih di pos sana, dijaga ketat. Tapi mobil truknya sudah dibawa ke Polsek. Mereka nggak kasih kejelasan," ucap seorang pemuda. Rama mengangguk, tak berkata apa-apa. Tapi matanya mulai menyala. Ia berjalan cepat ke pos jaga. Di sanalah ia melihat bapaknya duduk sendirian di kursi plastik, kepala tertunduk, seperti orang yang habis dihukum tanpa pengadilan. "Bapak," suaranya pelan, tapi dalam. Pak Bejo mendongak, dan saat mata mereka bertemu, ada air yang tertahan. "Rama, kok kamu kesini?" Pak Bejo berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Sebelum bisa menjawab, Ibda Satria muncul dari balik pintu. Kamu anaknya ya? Sudah saya duga. Nih, tentara sekarang pada ikut-ikut urusan sipil ya. Jangan bawa pangkat ke sini, saya polisi, punya wewenang." Rama berdiri tegak, tatapannya menusuk, tapi suaranya tetap tenang. "Saya tidak membawa pangkat, Pak. Saya datang sebagai anak. Anak dari seorang bapak yang dipermalukan tanpa sebab. Kalau Bapak merasa berwenang, saya minta satu saja. Tunjukkan bukti pelanggaran ayah saya. Kalau tidak, lepaskan dia sekarang juga." Satria menyeringai, lalu mendorong dada Rama. Jangan ngajak ribut. Ini wilayah saya." Krek. Suara ponsel dari salah satu warga. Sudah banyak yang merekam kejadian itu. Bahkan live stream mulai berjalan di media sosial. Tapi yang tak disadari Satria, nama Rama bukan nama biasa. Di kalangan TNI, Rama dikenal sebagai prajurit disiplin yang juga pernah dilibatkan dalam operasi militer penting. Dan yang lebih penting lagi, komandannya adalah sahabat lama almarhum kakak, Pak Bejo. Rama menatap tajam, lalu mengambil napas panjang. "Saya akan bawa hal ini ke Kodam. Tapi sebelum itu, saya beri kesempatan Bapak untuk meminta maaf kepada ayah saya di depan warga." Sekarang, Satria mulai gusar. Ia tidak menyangka anak tua kurus yang ditahannya adalah Serda Rama, prajurit yang dikenal berani dan punya kedekatan dengan beberapa pejabat TNI penting di wilayah Jawa Timur. Namun arogansinya belum padam. "Saya tidak takut. Silakan laporkan. Saya tahu cara main kalian." Dan di saat itulah, Rama mengirim satu pesan pendek pada komandannya. Satu kalimat saja. "Izin melaporkan dugaan pelanggaran HAM ringan terhadap orang tua saya." Disertai bukti video dan saksi warga. Mohon arahan. Konflik yang selama ini tersembunyi, kini telah meledak. Bukan hanya soal seorang sopir tua, tapi tentang harga diri, keadilan, dan siapa yang masih punya hati. Malam itu, di sudut warung kopi Desa Ngelak, berita tentang kejadian Pak Bejo sudah menyebar luas. Video yang direkam warga saat Ibda Satria mendorong Serda Rama kini telah tersebar di media sosial dan masuk grup-grup WhatsApp komunitas TNI, bahkan grup wartawan lokal. Judul-judul yang muncul tak main-main, sopir tua diintimidasi, anaknya anggota TNI, begini akibatnya. Video viral, polisi dorong prajurit TNI di depan umum. Keadilan untuk Pak Bejo, dukungan untuk Serda Rama mengalir. Di Mapolsek Gedeg, suasana justru tegang. Ibda Satria mulai merasa tekanan, terutama setelah menerima telepon dari Kapolres Mojokerto langsung. "Satria,
Apa benar kamu senggol anggota TNI? Jangan main-main. Kami baru saja bangun komunikasi baik antar institusi. Jangan hancurkan semua dengan arogansi. Satria berkeringat dingin. Tapi egonya masih belum padam. Dia provokatif, Pak. Anak sopir, gaya sok aparat. Saya cuma tegas. Kau tegas atau kau sok kuasa, hah? Jangan buat satu batalion datang ke sini. Kalau masalah ini sampai naik ke Kodam, saya nggak bisa bantu kamu lagi. Sementara itu, di rumah Pak Bejo, Rama baru selesai menemani ayahnya makan malam. Mereka duduk berdua di teras, ditemani suara jangkrik dan cahaya temaram dari lampu gantung tua. Pak Bejo berbicara pelan. Rama, Bapak nggak suka kamu harus ikut campur urusan begini. Bapak takut kamu kena masalah. Rama menatap bapaknya, matanya berkaca. Bapak, selama ini Bapak berjuang sendiri. Sekarang giliran saya yang jaga harga diri keluarga ini. Hening sejenak. Lalu Pak Bejo berkata lirih, dunia ini kadang keras, Le. Tapi kalau kamu bisa tetap tegak, jangan pernah tunduk. Kata-kata itu menancap di hati Rama. Ia tahu ini bukan lagi soal dirinya. Ini tentang ratusan, mungkin ribuan rakyat kecil yang sering dibungkam oleh seragam. Keesokan harinya, Markas Kodim 081 Malbi Mojokerto menerima laporan resmi dari Rama. Laporan itu bukan hanya disertai bukti video dan saksi, tapi juga surat permohonan mediasi antar institusi. Namun, diam-diam Kodam Brawijaya juga mencium aroma arogansi dari institusi sebelah. Seorang perwira menengah langsung memerintahkan tim untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Di sisi lain, Kapolres Mojokerto mengirim kasat intel untuk bertemu langsung dengan Pak Bejo dan Rama di rumahnya, mencoba menenangkan suasana. Kami mohon pengertian. Masalah ini akan kami tindak lanjuti secara internal. Jangan sampai hubungan Polri dan TNI terganggu. Rama menatap lurus ke arah kasat intel. Suaranya tegas, dingin. Saya tidak mau hubungan antar institusi rusak, Pak. Tapi saya juga tidak akan diam ketika seorang rakyat kecil diperlakukan seperti penjahat hanya karena tidak punya pangkat. Saya ingin keadilan. Bukan hanya untuk bapak saya, tapi untuk semua bapak-bapak seperti beliau. Sementara itu, Ibda Satria mulai gelisah. Teleponnya terus berbunyi. Mulai dari atasan, sesama rekan polisi, hingga wartawan yang ingin wawancara. Dan, yang paling membuatnya khawatir, ada info bahwa tim dari Denpom TNI akan turun langsung untuk menyelidiki perlakuan terhadap Rama dan Pak Bejo. Satria merasa posisinya makin terjepit, tapi dalam hati, ia belum rela kalah. Ia yakin masih bisa menutup kasus ini dengan caranya sendiri. Tak lama setelah kabar mediasi beredar, muncul akun anonim di media sosial yang menyebarkan narasi negatif. Serda R pura-pura jadi korban, padahal provokator di lapangan. Pakai backing TNI buat intervensi hukum, ini bukan negara militer. Postingan itu cepat viral dan jelas diarahkan untuk menjatuhkan Rama dan menekan opini publik. Tapi Rama tahu ini permainan kotor. Ia tidak tinggal diam. Ia kumpulkan semua saksi warga, ia ajak bicara tokoh masyarakat, dan meminta mereka memberi kesaksian terbuka lewat video. Satu persatu, wajah-wajah jujur muncul di layar. Saya lihat sendiri, Pak Bejo hanya sopir tua, polisi itu kasar. Kami rakyat kecil cuman bisa rekam. Tapi Mas Rama yang berani bicara. Dan perlahan, publik mulai bangkit. Dosen hukum pidana dari universitas lokal pun angkat bicara di media. Tindakan aparat terhadap warga sipil harus proporsional. Jika intimidasi dan penyalahgunaan wewenang terbukti, maka itu bukan hanya pelanggaran etik, tapi juga pidana. Satria terpojok, tapi ia tidak tinggal diam. Ia mulai mendekati orang dalam untuk minta bantuan menyelamatkan dirinya dari gelombang kecaman. Sementara itu, Rama mendapat panggilan ke Kodam. Sebuah pertemuan penting menanti yang bisa menentukan apakah perjuangannya akan berbuah hasil atau justru menyeretnya pada bahaya lebih besar. Langit mendung menaungi Surabaya pagi itu. Di dalam gedung Kodam Brawijaya, Serda Rama berdiri tegap di depan 3 perwira tinggi yang duduk di meja panel. Di antaranya, Kolonel Arif Sutanto,
seorang komandan yang dikenal tegas namun adil. "Serda Rama," suara Kolonel Arif dalam namun tenang. "Kami telah menerima laporan resmi yang kamu ajukan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan internal Polri dan Denpom." Rama mengangguk, matanya lurus menatap. "Kami menghargai ketegasanmu, tapi kamu juga harus tahu, tindakan yang kamu ambil bisa memicu ketegangan institusi. Kamu sadar itu?" Rama menjawab tanpa ragu. "Siap, saya sadar. Tapi saya percaya, sebagai prajurit, saya bukan hanya pelindung negara, tapi juga pelindung rakyat. Apalagi rakyat itu adalah ayah saya sendiri." Suasana hening. Kolonel Arif menatap Rama cukup lama. Lalu, ia menunduk, tersenyum kecil. "Jawaban yang bagus. Dan karena itu, kami akan berdiri di belakangmu." Seketika itu juga, Rama merasa seperti beban besar di pundaknya terangkat. Namun, perintah berikutnya membuatnya kaget. "Kami tugaskan kamu untuk ikut dalam tim mediasi TNI Polri, mewakili pihak korban. Kamu akan bertemu langsung dengan perwakilan dari Polda Jatim dan tim etik dari Mabes Polri. Siapkan dirimu. Ini bukan cuma soal bapakmu lagi, ini sudah jadi soal keadilan rakyat." 3 hari kemudian, di sebuah ruang pertemuan khusus di Mapolda Jatim, digelar pertemuan mediasi yang ditunggu-tunggu. Hadir pula pejabat dari Mabes Polri, POM TNI, Kodam V Brawijaya, serta perwakilan Ombudsman. Rama duduk berhadapan dengan Ibda Satria yang kini tampak jauh lebih tenang, tapi jelas sedang menahan tekanan berat. Di sampingnya, tim hukumnya berbisik-bisik, menyusun narasi pembelaan. Mediator membuka sesi. "Saudara Serda Rama, Anda mewakili pihak korban. Silakan beri keterangan." Rama bangkit, membuka berkas, lalu memutar ulang video kejadian yang sudah viral. "Di depan Anda adalah seorang sopir tua, ayah saya. Diintimidasi tanpa alasan. Bukan hanya tidak diberi hak hukum, tapi juga dipermalukan di depan umum. Saya tidak datang membawa dendam, saya hanya ingin keadilan." Ruangan hening. Lalu pihak Polri memberi klarifikasi. Satria tetap mencoba berdalih. "Saat itu saya menjalankan tugas. Saya curiga truk membawa muatan berlebih. Saya hanya menegakkan aturan." Rama menatapnya tajam. "Kalau begitu, kenapa tidak ada surat tilang? Kenapa ayah saya ditahan tanpa proses? Kenapa Anda mendorong saya saat saya bicara sebagai anak, bukan sebagai prajurit?" Pertanyaan itu mematikan suasana. Bahkan beberapa pejabat Polri mulai terlihat risih. Lalu, salah satu dari tim etik Mabes Polri berkata, "Kami telah meninjau bukti, dan kami anggap ada pelanggaran prosedur serius. Kami akan rekomendasikan pemeriksaan etik dan disiplin terhadap Ibda Satria." Satria tertunduk. Mulutnya tak bisa lagi berkata-kata. Malam hari, setelah mediasi selesai, Rama pulang ke Mojokerto. Di desa Ngelak, warga berkumpul di rumah Pak Bejo. Warga menyalami Rama satu persatu, memberi pelukan dan ucapan terima kasih. "Panjenengan mewakili kami semua, Mas Rama. Matur nuwun. Mas Rama, sampeyan hebat. Bapakmu pasti bangga." Pak Bejo hanya duduk diam di kursi kayunya, menatap anaknya dengan mata merah. "Rama, Bapak nggak bisa balas semua ini. Tapi Bapak tahu, kamu bukan sekadar tentara. Kamu lelaki sejati." Malam itu, di saat semua tertidur, Rama duduk sendiri di beranda. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Satria mungkin akan dijatuhi sanksi. Tapi di luar sana masih banyak satria-satria lain yang berseragam tapi lupa caranya jadi manusia. Namun setidaknya malam ini, seorang rakyat kecil telah menang. Dan kemenangan itu bukan karena pangkat, tapi karena hati yang tak mau tunduk pada ketidakadilan. 2 minggu setelah mediasi resmi, tim etik Mabes Polri mengeluarkan putusan. Ibda Satria dijatuhi sanksi penurunan pangkat 1 tingkat dan dipindahkan ke unit pelayanan non-lapangan. Selain itu, ia diwajibkan mengikuti pelatihan ulang tentang etika pelayanan publik. Berita ini tersebar di media nasional. Judul-judul seperti "Akhirnya, polisi yang intimidasi rakyat kecil dihukum."
Kasus Pak Bejo simbol kemenangan rakyat atas arogansi. Mendadak menjadi perbincangan. Namun di sisi lain, Ibda Satria mulai kehilangan pijakan. Rekan-rekan di kepolisian menjauh, beberapa menganggapnya mempermalukan institusi. Ia lebih banyak mengurung diri, menyesali langkah-langkah gegabah yang dulu dianggapnya sebagai gengsi aparat. Suatu sore, secara mengejutkan, ia datang ke rumah Pak Bejo. Dengan langkah ragu, ia berdiri di depan pagar, lalu mengetuk pelan. Pak Bejo yang membukakan pintu, agak kaget melihat siapa yang datang. Saya mau minta maaf, Pak, ucap Satria dengan suara pelan. Saya khilaf. Saya terlalu terbawa jabatan, lupa kalau yang saya hadapi itu juga manusia. Pak Bejo diam cukup lama. Matanya menatap lurus, lalu berkata, saya ini cuma orang tua. Nggak punya kuasa. Tapi saya maafkan, asal kamu belajar bahwa jadi aparat itu bukan soal ditakuti, tapi soal melindungi. Satria tertunduk dalam. Tak ada lagi kata. Hanya keheningan yang menampar lebih keras dari ribuan seragam. Sementara itu, di markas Kodam V Brawijaya, Rama mendapat kabar yang tak terduga. Ia dipanggil untuk bertemu kembali dengan Kolonel Arif. Kali ini, dalam suasana yang jauh lebih hangat. Serda Rama, atas dedikasi dan keberanianmu memperjuangkan keadilan dengan cara yang terhormat, institusi mengusulkan kamu untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Kesetiaan. Penghargaan ini bukan karena kamu seorang prajurit, tapi karena kamu tetap manusia di balik seragam. Rama tercekat. Ia tak pernah membayangkan bahwa langkahnya, yang awalnya hanya untuk membela ayahnya, kini jadi simbol nasional. Namun ia menolak dengan halus penghargaan itu, setidaknya untuk saat ini. Izin, Komandan. Saya belum pantas menerima itu. Masih banyak orang seperti bapak saya di luar sana, yang belum bisa bicara, belum punya anak yang bisa bela mereka. Selama itu masih terjadi. Saya belum selesai. Kolonel Arif tersenyum tipis. Kamu bukan cuma prajurit. Kamu pemimpin dalam proses. Minggu pagi yang tenang, Pak Bejo duduk di beranda sambil membaca koran. Di halaman depan, wajah anaknya terpampang kecil, dengan judul, Anak Sopir Lawan Ketidakadilan, kini jadi simbol rakyat. Pak Bejo mengusap matanya yang mulai berkaca. Tak lama, datang Pak Lurah membawa segepok surat. Pak Bejo, ini kiriman dari berbagai daerah. Banyak yang nulis surat buat Mas Rama. Ada dari petani di Pati, buruh dari Sidoarjo, bahkan pelajar dari Madiun. Pak Bejo membacanya satu persatu. Di antara surat itu, ada satu yang ia baca keras-keras. Kepada Mas Rama, saya siswa SMA. Bapak saya juga sopir truk. Kami sering dihina di jalan. Tapi sekarang saya bangga. Karena ada orang seperti Mas Rama. Semoga suatu hari saya bisa seberani itu. Pak Bejo menatap jauh ke jalanan di depan rumahnya. Dulu saya kira nasib orang kecil cuma bisa pasrah. Tapi ternyata, satu langkah kecil dari seorang anak bisa bikin dunia bergerak. Di kejauhan, Rama berjalan dari ujung jalan, mengenakan pakaian dinas rapi, membawa kantong plastik berisi oleh-oleh. Pak, saya pulang. Pak Bejo berdiri dan memeluk anaknya erat-erat. Tidak ada kata. Hanya pelukan seorang ayah yang tahu. Anaknya bukan cuma pulang, tapi telah mengubah nasib banyak orang. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Nama Serda Rama tak lagi viral, tapi tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Ia kembali menjalani tugas sebagai prajurit, namun kali ini dengan peran tambahan. Pembicara dalam pelatihan-pelatihan integritas dan kemanusiaan di lingkungan TNI. Di sebuah acara internal di Malang, Rama berbicara di hadapan ratusan prajurit muda. Saya belajar bahwa memakai baju dinas bukan berarti kita lebih tinggi dari rakyat. Justru sebaliknya, baju ini mengikat kita untuk melayani mereka. Jangan pernah merasa lebih besar dari orang yang kita lindungi. Tepuk tangan bergema. Namun bukan karena Rama mengucapkan kata-kata yang indah, tapi karena dia pernah melakukannya. Bukan sekadar wacana, tapi bukti nyata. Selesai acara, seorang prajurit muda menghampirinya. Mas Rama,
boleh tanya? Kalau suatu saat saya hadapi pilihan antara perintah, atasan dan suara hati, saya harus pilih yang mana? Rama menatapnya lekat, lalu menjawab pelan. Pilih yang tidak akan kamu sesali ketika kamu pulang ke rumah, lepas sepatu dinas, dan duduk di hadapan orang tuamu. Suasana sore di desa Ngelak, Mojokerto, masih seperti biasa. Angin semilir, suara anak-anak bermain di kejauhan, dan Pak Bejo masih duduk di kursi kayu tuanya. Tapi kini, rumahnya sering didatangi warga yang minta tolong, minta pendapat, atau sekadar curhat. Mereka menyebutnya Pak Bejo, bapaknya pejuang. Suatu hari, Rama pulang tak lagi sebagai prajurit, tapi sebagai putra yang rindu rumah. Ia datang membawa alat semprot dan cat, lalu mengecat pagar rumah yang mulai kusam. Wes wayahe ganti warna, Pak. Biar kelihatan bersih, katanya sambil tersenyum. Pak Bejo hanya mengangguk. Pagar rumah boleh diganti, Rama. Tapi prinsip hidup, jangan pernah luntur. Di penghujung hari, mereka duduk berdampingan, memandang matahari tenggelam di balik sawah. Tak ada kata-kata besar, tak ada seruan perjuangan. Hanya dua orang biasa, ayah dan anak, yang telah melewati badai, dan kini duduk menikmati senja. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, Rama berkata pelan, "Pak, aku dulu berpikir jadi tentara, itu soal melawan musuh. Tapi sekarang aku tahu, musuh paling berat itu kesombongan yang kita biarkan tumbuh dalam seragam kita sendiri." Pak Bejo menoleh, tersenyum penuh bangga. "Kowe wis menang, Nak. Bukan di medan perang, tapi di medan hati, temat." Cerita ini adalah pengingat bahwa keadilan bukan hanya tugas aparat, tapi juga keberanian orang-orang biasa untuk berkata cukup saat kezaliman terjadi. Dan bahwa kekuatan sejati tak selalu diukur dari pangkat, tapi dari keberanian untuk tetap manusia.